Bersyukur untuk selama 1 minggu penyertaan Tuhan dan kita hadir kembali di tempat ini, di Zoom meeting. Kita berdoa dulu. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu atas setiap kami. Dan malam hari ini kami bersama-sama Tuhan, rindu mendengarkan kebenaran-Mu ya Tuhan. Berkati apa yang kami lakukan ini Tuhan. Setiap firman yang kami dengar boleh jadi kekuatan atas setiap kami. Dan izinkan malam hari ini kami bawa korban syukur kami. Kami bawa penyembahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Dan terimalah penyembahan kami ya Tuhan. Malam hari ini seberapapun kami yang ada, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara siapkan hati kita akan sembah Tuhan. Mari bawa korban syukur yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari
bawa korban syukur untuk kebaikannya. Mari nyatakan syukurmu yang terbaik. Yesus, Engkau baik, Engkau baik. Kami bawa korban syukur. Kami bawa korban syukur, sebab kebaikanmu mengatasi langit, mengatasi bumi ya Tuhan. Terima kasih Yesus buat segala kebaikanmu. Terima kasih. Kami tinggikan namamu untuk selama-lamanya Tuhan. Untuk selama-lamanya anak domba itu bertambah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari katakan kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Dengan hati katakan kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, kau ku sembah, Yesus ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Sekali lagi mari katakan kau ku sembah, kau ku sembah, Yesus ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Kami sembah, kau ku sembah, Yesus kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Malam ini kami akan belajar kebenaran, dan kebenaran itu pasti akan mengubah kehidupan kami. Roh Kudus, ambil alih sehingga kami bisa mendengar kebenaran firman Tuhan, mencernanya,
Dan Roh Kudus akan menerjemahkan itu sehingga setiap firman itu akan jadi rema. Dan hidup kami akan mengalami perubahan. Kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sungguh bersyukur. Amin. Silakan Kak Ane. Saya belum beranjak dulu dari kitab Kejadian karena ini memang betul-betul suatu doktrin yang penting ya. Ada banyak pengajaran yang mendasar, yang penting, yang terkandung dalam kitab Kejadian di pasal-pasal yang awal. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa kitab Kejadian ini bukanlah kisah historis, tetapi berbentuk simbol-simbol, berbentuk simbolik. Nah, kalau kita percaya bahwa itu Musa yang menulis, bagaimana kok Musa bisa menulis dengan detail, bagaimana penciptaan, bagaimana silsilah, ini anaknya siapa, keturunannya siapa, dan selanjutnya bagaimana Nuh membangun bahtera, dan seterusnya. Sebetulnya itu adalah kisah yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dan orang-orang di zaman itu lebih suka untuk menurunkan suatu kisah itu dengan cara bernyanyi. Itu juga ada di dalam budaya lain ya, budaya Jawa misalnya ya, menurunkan kisah itu dengan cara bernyanyi. Jadi kitab Kejadian itu adalah suatu kidung, suatu nyanyian. Contohnya gini, misalnya ada pengulangan-pengulangan. Buktinya apa? Ada pengulangan-pengulangan misalnya, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Nah, itu seperti refrain. Begitu juga misalnya Tuhan melihat semuanya itu amat baik. Nah, kita sudah belajar tentang bagaimana penciptaan itu, bagaimana penciptaan dibagi dalam 6 kurun waktu, kemudian juga kita sudah belajar bagaimana, kenapa Tuhan menciptakan manusia, dan apa itu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, kemudian bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa dan rencana keselamatan, dan sekarang kita akan membahas bagaimana jadinya ketika manusia salah memilih pasangan hidup. Perkawinan di dalam kitab Kejadian. Sebelum kita bicara tentang perkawinan dalam kitab Kejadian, apa yang terjadi ketika manusia itu salah memilih menikah, kita harus memahami dulu apa sih perkawinan itu. Nah, kita baca dulu dari sini ya, Kejadian 6 ayat 1 sampai 7. Ketika manusia itu bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Nah, saudara perhatikan ayat tulisan yang berwarna merah ini. Ketika manusia bertambah banyak, mereka mengambil istri dari perempuan-perempuan itu, siapa saja yang mereka sukai. Ini penyebab kejadian berikutnya. Penyebabnya adalah mereka suka-suka ngambil pasangan. Mereka suka-suka pilih pasangan. Siapa aja yang mereka suka, atas dasar kesukaan mereka. Standarnya apa pilih pasangan? Ya suka. Ketika manusia pilih pasangan suka-suka sendiri, apa akibatnya? Coba lihat yang tulisan yang berwarna hijau ini. Roh Tuhan tidak mau lagi bersama-sama dengan manusia itu. Di sini ada anak-anak Allah, kalau kita lihat ya, ada anak-anak Allah mengambil istri anak-anak manusia. Nah, siapa anak-anak Allah ini?
Di Roma 8 ayat 14 dikatakan bahwa mereka yang hidup dipimpin Allah adalah anak-anak Allah. Tetapi rupanya anak-anak Allah ini tidak lagi hidup dipimpin oleh Roh Allah. Kenapa? Kalau mereka hidup dipimpin oleh Roh Allah, maka mereka seharusnya mencari istri yang anak-anak Allah juga. Tetapi sekarang mereka suka-suka sendiri. Nah, akibatnya karena mereka tidak mau turut dalam pimpinan Tuhan, Roh Allah tidak mau lagi tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan akibatnya apa? Lahirlah orang-orang yang jahat. Kejahatan manusia besar di bumi, dan kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini akibat manusia, anak-anak Allah, memilih pasangan suka-suka sendiri. Dan itu memilukan hati Tuhan. Begitu pilu hati Tuhan ketika anak-anaknya suka-sukanya sendiri, tanpa tanya Tuhan, tanpa mau mengerti kehendak Tuhan, tanpa hidup dalam pimpinan Roh Tuhan, itu menikah. Saudara, di dalam hidup ini keselamatan adalah hal yang utama. Setelah keselamatan, pada siapa kita mempercayakan hidup kita, pada siapa kita menyembah. Yang kedua adalah dengan siapa kita berpasangan. Itu adalah hal yang penting. Nah, ini buktinya ketika anak-anak Allah menikah dengan anak-anak manusia, menghasilkan keturunan yang tambah lama tambah jahat, sampai memilukan hati Tuhan, dan Tuhan menyesal, dan akibatnya apa? Yang warna biru ini, coba lihat tulisan yang warna biru. Manusia dihapuskan semuanya, dibinasakan semuanya. Ini akibat ketika orang suka-sukanya sendiri. Kalau kita lihat, anak-anak Allah itu bukan makhluk-makhluk surgawi. Alkitab harus menjelaskan Alkitab, bukan kita yang menjelaskan Alkitab ini artinya apa. Karena seperti yang saya katakan, yang sudah saya ajarkan, bahwa Alkitab ini diinspirasikan oleh Roh Kudus. Jadi kita nggak bisa suka-suka kita sendiri menafsirkan Alkitab. Maka kalau ada ayat-ayat yang tidak jelas artinya apa, kita buka ayat yang lainnya. Apa yang Alkitab katakan tentang hal itu? Di sini dikatakan ada anak-anak Allah. Nah, apa sih maksudnya di sini ada anak-anak Allah ini? Maksudnya apa sih? Ternyata kalau kita lihat di Roma 8 ayat 14, mereka yang hidup dipimpin Roh Allah itu adalah anak-anak Allah. Hidup dipimpin Roh Allah itu adalah hidup menurut Roh. Lawannya hidup menurut Roh apa? Hidup menurut daging, dan manusia itu tadi dikatakan di sini. Nah, manusia itu adalah daging. Nah, sama kan? Manusia itu adalah daging. Sama kan? Kalau orang yang hidup menurut daging, maka itu disebut anak-anak manusia. Nah, ketika anak-anak Allah, orang-orang yang hidup dipimpin Roh Allah, suka-suka sendiri, cari pasangan sendiri, suka-sukanya sendiri, itulah akibatnya. Memilukan hati Tuhan, dan akhirnya Tuhan harus memusnahkan manusia, tetapi menyisakan Nuh. Kita akan belajar bahwa akibat pilih jodoh suka-suka sendiri menghasilkan keturunan yang jahat. Contohnya misalnya gini. Contohnya anak-anak Lot. Ya, anak-anak Lot itu suka-sukanya sendiri. Dia yang kakaknya bilang sama adiknya, di sini nggak ada cowok loh yang bisa kawini kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Nah, itu yang kebiasaan seluruh bumi. Kebiasaan seluruh bumi, cewek seumur kita itu harusnya udah kawin, udah punya anak. Jadi akhirnya apa? Mereka buat mabuk bapaknya. Dan hasil dari incest ini apa? Adalah bangsa Moab dan Amon, penyembah berhala yang keji, membakar korban manusia kepada dewa Molok. Ketika Tuhan membinasakan orang-orang raksasa di saat zaman Nuh ini, hukuman Tuhan itu pun demi keselamatan umat manusia. Jadi Tuhan itu tidak melakukan sesuatu dengan semena-mena. Karena kalau manusia pada saat itu yang jahat tidak diselamatkan, maka tidak ada yang tersisa sama sekali. Tidak ada orang salah yang tersisa sama sekali. Anak-anaknya Nuh pun yang hidup di sekitar mereka akan terbawa, akan terpengaruhi. Akhirnya apa? Akan menghasilkan keturunan yang bercampur, dan tidak ada jalan bagi rencana Allah, rencana keselamatan Allah itu terlaksana.
Nah, itu juga yang terjadi kepada orang Israel. Kenapa sih Allah itu harus mengambil Abraham dari Ul-Kasdim, memindahkan Abraham dari Ul-Kasdim? Ya kalau mau pilih Abraham aja, biarin aja dia tetap di Ul-Kasdim. Kenapa? Kenapa dia harus dipindah-pindahin? Karena kalau dia tidak keluar dari tempatnya, dia akan terpengaruh. Sama seperti orang Israel harus diperbudak di Mesir. Kenapa orang Israel harus diperbudak di Mesir selama 400 tahun? Ya kalau enggak, orang Israel akan hidup dan bercampur dengan bangsa Kanaan dan hidup seperti bangsa Kanaan yang akhirnya Allah harus hapuskan, Allah harus binasakan. Karena demikian jahatnya. Ya. Jadi segala yang Tuhan lakukan sebetulnya kita harus melihat ada rencana besar di situ. Kayaknya Abraham tuh hidupnya nggak enak ya. Jangankan Abraham misalnya, kayaknya Nuh gitu. Oh, Nuh itu dikasih karunia sama Allah. Tetapi apa yang Nuh hadapi? 100 tahun dia harus bangun bahtera. Kok nggak enak ya dikasih karunia dari Allah itu ternyata harus kerja, harus bangun bahtera. Dan bahkan di perjanjian baru disebutkan bahwa Nuh pemberita kebenaran. Tetapi nggak ada satupun yang ikut kecuali keluarganya sendiri. Padahal pada saat itu, kalau kita Kejadian gambarkan bahwa mereka masih family semua. Bahkan mungkin kakek neneknya Nuh pun terhapus oleh banjir. Tante-tantenya dan sepupunya pun terhapus, saudara kandungnya pun terhapus oleh banjir. Nah ternyata ketika dia teriak-teriak sambil bikin bahtera, ayo bertobat, ayo ikut, ini bahtera cukup besar. Tidak ada yang mau dengar. Atau misalnya ketika Abraham dipanggil, kok kayaknya susah banget ya. Disuruh pindah dari kota besar pusat peradaban dunia, lalu pindah ke tempat yang antah berantah gitu. Tetapi semuanya itu bukan iseng Tuhan lakukan. Ada suatu rencana besar yang Tuhan maksudkan dari semua yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Nah, apa sih maksud perkawinan? Sekarang apa sih maksud perkawinan? Mengapa harus ada perkawinan? Sejak kapan ada perkawinan? Apakah sejak manusia jatuh dalam dosa? Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia punya anak. Sebelumnya manusia tidak punya anak. Kita kembali lagi ke Kejadian 1 ayat 26-27. Ya, karena ayat ini kalau kita kupas, betul-betul memiliki kedalaman yang luar biasa. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tuhan punya planning untuk menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Ya, lanjut, kemudian Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat yang 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Saudara, jadi ketika Tuhan menciptakan manusia, itu Tuhan menciptakan jamak, bukan tunggal. Tuhan sudah menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Jadi pada dasarnya Tuhan memang menciptakan itu laki-laki dan perempuan. Dengan maksud apa manusia diciptakan laki-laki dan perempuan? Dualitas gender dan dualitas jenis kelamin ini. Kenapa? Untuk memenuhi bumi, untuk beranak cucu, dan untuk menaklukkan itu. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk menjadi penakluk, untuk menjadi penguasa, manusia nggak boleh menjadi penakluk atau penguasa yang semena-mena. Kalau misalnya kita lihat para penakluk ya dalam sejarah, itu adalah orang-orang yang betul-betul keras, ada yang kejam gitu ya, menaklukkan itu dengan kejam, menaklukkan itu dengan semena-mena, menaklukkan itu dengan kekuasaan yang keras. Nah, tidak demikian yang Allah inginkan ketika Allah merencanakan manusia menjadi penguasa atas bumi. Seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa yang paling atas, kalau kamu mau jadi pemimpin, yang utama dari semuanya, kamu harus menjadi yang paling bawah. Hamba itu kedudukannya paling rendah sebagai budak, doulos.
Inilah prinsip kepemimpinan Tuhan. Bagi dunia itu paling tinggi kedudukannya, tapi bagi di hadapan Tuhan yang punya hati hamba, yang rela melepaskan semua haknya, itulah pemimpin yang paling tinggi. Nah, kita ini dirancangkan Tuhan untuk memimpin, memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi itu tidak bisa kalau kita tidak punya hatinya Tuhan Yesus. Dia yang adalah pencipta, dia yang adalah Tuhan, yang oleh nafasnya semua bintang-bintang, planet-planet, dan galaksi yang begitu banyak miliaran jumlahnya itu keluar dari mulutnya. Tuhan Yesus pencipta yang maha agung, rela menghinakan dirinya, turun sebagai ciptaan. Itulah kepemimpinan yang sesungguhnya. Hamba. Tuhan Yesus menjadi hamba dan menebus dosa manusia. Dia datang sebagai ciptaan yang hina, ciptaan yang fana. Dengan daging yang terbatas ini. Nah, manusia harus seperti itu kalau mau menjadi penakluk, menjadi pemimpin atas bumi ini. Jadi pemimpin yang Tuhan harapkan bukan pemimpin yang lalim. Nah, manusia diciptakan laki-laki dan perempuan, itu memang rancangan Tuhan sejak semula. Dan sudah saya katakan bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi manusia ada kemungkinan untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Kalau manusia tidak jatuh ke dalam dosa, maka manusia hidup kekal di bumi ini, dan bumi inilah surga bagi manusia. Oleh karena itu, di Wahyu dikatakan ada langit dan bumi yang baru. Di Matius dikatakan pada waktu penciptaan kembali, di mana anak manusia bersemayam tahtanya. Pada waktu penciptaan kembali, maka langit dan bumi yang kita lihat sekarang ini akan diciptakan kembali. Karena langit dan bumi ini terkutuk oleh kejahatan manusia, oleh dosa manusia. Seandainya tidak berdosa, maka langit dan bumi ini tidak terkutuk. Maka surga adalah persis seperti yang kita diami sekarang ini. Tetapi tentunya tanpa kejahatan, tanpa pemimpin yang lalim, tanpa manusia-manusia yang serakah. Penuh kedamaian, penuh dengan hadirat Tuhan, penuh dengan kasih Tuhan. Betapa indahnya bumi yang seperti itu. Kita masih bisa lihat laut, kita masih bisa lihat gunung, kita masih bisa rasakan hembusan angin. Kita masih lihat bunga yang berwarna-warni. Tentu dengan manusia-manusia yang penuh dengan kemuliaan Allah, bumi ini akan menjadi tambah baik, dikelola dengan sangat baik. Nah, jadi memang Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu sejak semula untuk memenuhi bumi dan untuk menaklukkannya. Jadi dualitas jenis kelamin, dualitas gender itu memang dirancangkan Tuhan sejak semula. Dan itu adalah sebagai bagian dari yang sungguh amat baik. Jadi pernikahan antara laki-laki dan perempuan, persatuan antara laki-laki dan perempuan untuk berprokreasi, untuk menghasilkan keturunan, itu adalah bagian dari ciptaan Allah yang sungguh amat baik. Pernikahan diciptakan oleh Allah sebagai yang sungguh amat baik. Pernikahan adalah kudus, seks adalah kudus, hubungan seks adalah kudus, bukan dosa, bukan hal yang menjijikkan. Hubungan laki-laki dan perempuan yang disahkan oleh Allah, yang dipersatukan oleh Allah adalah kudus. Jadi itu sama sekali bukan hal yang menjijikkan, bukan dosa. Hubungan laki-laki dan perempuan itu diciptakan oleh Allah. Jadi pernikahan adalah ciptaan Allah. Ciptaan itu diadakan dari yang tiada. Dari tidak ada menjadi ada. Idenya adalah dari Allah. Jadi bukan manusia yang punya ide pernikahan. Bukan manusia yang pengen punya pasangan yang berbeda. Bukan, semuanya itu dari Allah. Misalnya saya punya pisau. Maksudnya saya punya pisau, saya beli pisau, maksud saya adalah baik. Untuk membantu saya untuk masak misalnya. Ada yang memakai pisau juga untuk mengukir misalnya. Jadi ada orang-orang yang beli alat itu untuk tentu tujuan yang baik. Contohnya saya, untuk masak. Tetapi pisau itu juga di tangan orang yang salah, di tangan orang yang jahat, bisa jadi buruk. Misalnya, pisau di tangan orang jahat, bisa buat nodong orang, bisa buat jambret orang, bisa buat bunuh orang karena dendam misalnya. Bisa. Yang salah siapa? Bukan pisaunya kan?
Yang salah siapa? Orangnya, motivasinya. Sama, hubungan seks itu pun bisa jadi buruk, bisa jadi jahat ketika itu dilakukan di luar kehendak Allah. Jadi bukan seksnya yang buruk, bukan seksnya yang dosa, tetapi bagaimana manusia mempergunakannya. Oke, paham ya saudara ya? Jadi Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Tuhan menciptakan alat kelamin. Tuhan menciptakan adanya hubungan seks di antara mereka. Dan itu bukan idenya manusia sama sekali, tetapi ide dari Allah. Manusia tidak bisa menciptakan pernikahan. Manusia tidak bisa mengidekan hubungan seks. Kalau itu tidak ditempatkan, tidak diciptakan demikian oleh Tuhan. Nah, jadi sejak semula Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Karena itu pernikahan laki-laki dan perempuan adalah ide Allah yang sungguh amat baik. Nah, pernikahan itu haruslah laki-laki dan perempuan. Nggak boleh laki-laki dengan laki-laki. Nggak boleh perempuan dengan perempuan. Ya, harus laki-laki dan perempuan. Itu idenya Allah. Ya, makanya saya tadi katakan, pisau itu di tangan orang jahat jadi jelek. Sama pernikahan pun di tangan orang yang sudah berdosa, jatuh ke dalam dosa, kodratnya kodrat dosa, jadi jelek. Pernikahan harusnya laki-laki dan perempuan, jadi laki-laki dengan laki-laki. Bukan pernikahannya yang jelek, tetapi orangnya, idenya. Nah, manusia belum selesai ketika diciptakan. Manusia belum mencapai tujuan yang maksimal sebagaimana rencana Tuhan ketika Tuhan menciptakan manusia. Belum utuh, belum menjadi manusia yang seutuhnya. Manusia belum mencapai tujuan Tuhan ketika diciptakan. Manusia baru segambar dengan Tuhan, belum serupa. Manusia memiliki komponen-komponen yang sama dengan Allah. Tentunya bukan komponen fisik, karena Allah itu bukan fisik, Bapa itu bukan fisik. Semua roh manusia itu berasal dari Bapa, dihembuskan oleh nafas Allah. Jadi manusia itu seharusnya adalah milik Allah. Manusia itu diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Nah, ketika manusia diciptakan, komponen-komponennya itu, komponen non-fisiknya, sudah sama dengan Allah. Sudah segambar dengan Allah. Allah bisa berpikir, manusia bisa berpikir. Allah punya perasaan, manusia punya perasaan. Allah bisa punya keinginan, manusia pun bisa punya keinginan. Tetapi semua komponen ini belum serupa. Itu yang maksud saya belum selesai, belum menjadi manusia ilahi, belum menjadi manusia seutuhnya. Seutuhnya yang Tuhan mau. Harusnya pikiran manusia serupa dengan pikiran Allah. Keinginan manusia serupa dengan keinginan Allah. Perasaan manusia serupa dengan perasaan Allah. Tetapi untuk itu manusia perlu proses. Nggak bisa instan. Nggak bisa langsung segambar dan serupa. Nggak bisa. Jadi kalau misalnya kita bayangkan suatu garis, pernah lihat garis bilangan bulat kan? Garis bilangan bulat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, sampai tak hingga, dan min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya gitu. Pernah lihat kan kayak gitu ya? Nah, kalau misalnya kita bilang bahwa manusia itu harusnya mencapai kesempurnaan Allah itu adalah tak hingga, misalnya ya, angkanya katakanlah bukan tak hingga, katakanlah angkanya 100, dan ketika manusia itu sudah tidak bisa diperbaiki lagi karena demikian jahatnya, demikian jatuh ke dalam dosa, katakanlah min 100. Nah, ketika manusia diciptakan, manusia dalam keadaan innocent, 0. Ini kalau saya analogikan dengan angka. Saya kasih contoh supaya saudara mengerti itu dengan angka. Tapi ya nggak bisa seperti itu juga sih gitu loh. Cuma saya supaya gambarkan supaya saudara mengerti. Ketika manusia diciptakan, itu manusia dalam keadaan polos, innocent. 0, di titik 0. Manusia harus bertumbuh. Dan ini pun dicontohkan Tuhan Yesus. Di dalam Matius 2 ayat 52 dikatakan dia terus bertumbuh, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan semakin dikasihi Allah dan manusia. Nah, manusia harusnya bertumbuh. Dari 0, plus 1, plus 2, plus 3. Itu apa? Jiwanya bertumbuh, kedewasaannya bertumbuh. Selain fisiknya yang bertumbuh, semuanya bertumbuh. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, bisa juga semakin menjauh dari Allah. Dan dosa itu berkembang seperti bola salju. Misalnya gini,
Adam dan Hawa kan nggak ngebunuh kan, hanya memberontak aja nggak mau taat sama Tuhan. Tapi apa akibatnya? Kalau kita lihat ya, si Hawa itu, kalau kita lihat waktu Hawa itu memperanakan Kain, saya buka ayatnya Kejadian 4, ayat yang pertama, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya lahirlah Habil adik Kain dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Apa ya yang kita bisa dapat di teks ini? Kita lihat bahwa Hawa itu begitu bersuka cita ketika melahirkan Kain. Kenapa? Mungkin kelahiran Kain ini mengobati kekecewaannya ketika dia dituduh oleh Adam. Ketika dia dipersalahkan oleh Adam di Kejadian 3. Gara-gara perempuan ini Tuhan, ini nih yang bikin gue dalam dosa nih. Engkau yang tempatkan dia nih, gara-gara dia nih, perempuan bodoh ini ya. Kalau saya dramatisasi mungkin seperti itu ya. Perempuan goblok ini yang Tuhan kau tempatkan dia. Udah nyalain Tuhan, nyalain perempuan itu lagi. Aduh, kurang ajar. Bener nih Adam ya. Nah, tentu Hawa sakit hati. Kenapa? Adam ada di situ, dia diem aja. Diajakin makan juga ikut makan, kenapa sekarang gue yang disalahin gitu kan? Kita kan lakukan dosa sama-sama. Sekarang kenapa gue yang disalahin gitu kan? Tentu ada kekecewaan Hawa terhadap Adam. Kekecewaan Hawa menghasilkan apa? Dia sangat mengasihi Kain. Dia begitu bersuka cita. Coba lihat ekspresinya. Aku telah mendapatkan seorang anak laki dengan pertolongan Tuhan. Nah, sekarang Tuhan tolong saya nih. Tuhan tolong saya nih. Tapi sekarang Tuhan belain saya nih, tolong saya lahir anak laki-laki. Tapi kemudian dia punya anak lagi, Habil. Selanjutnya lahirlah Habil adik Kain. Udah, nggak ada ngomong apa-apa. Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Sangat mungkin iri hati Kain dengan Habil itu disebabkan oleh pilih kasihnya Hawa dengan Kain. Sangat mungkin. Kenapa? Saya yang paling dikasihi mama sekarang persembahan saya kok gak diterima sama Tuhan. Harusnya saya yang diterima. Saya yang utama selalu. Nah, dari manusia jatuh ke dalam dosa, ada menyalahkan Hawa. Hawa mengasihi Kain, mengutamakan Kain. Itu dosa itu terus berkembang. Dosa itu seperti bola salju. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah mengizinkan manusia memiliki anak sebelum manusia itu sebetulnya mencapai kesempurnaan. Harusnya manusia itu mencapai kesempurnaan dulu baru memiliki anak, tapi manusia keburu jatuh dalam dosa. Akibatnya apa? Menghasilkan anak-anak yang seperti ini. Cara mendidik yang salah, menghasilkan anak-anak yang kehidupannya penuh dengan kodrat dosa. Dididik dengan salah, akhirnya apa? Bunuh-bunuhan. Jadi lebih besar. Saya kasih contoh lain lagi. Saya kasih contoh yang real. Misalnya gini. Misalnya ada orang mau minjem uang sama bosnya atau saudaranya lah. Kamu kan udah bolak-balik minjem uang. Udah, gak usah. Nah, orang ini misalnya dendam. Aduh, kamu tuh kaya tapi nggak mau nolongin aku. Aku tuh saudara kamu, kok kamu nggak mau ngakuin, nggak mau nolongin. Dendam, dibunuhlah misalnya seperti itu. Dibunuhlah si kepala keluarga ini. Ketika kepala keluarga ini dibunuh, anaknya masih kecil-kecil, si istri apa? Si istri akhirnya sakit hati, kepahitan. Kok gitu ya, selama ini ditolongin, kok sekarang balik nusuk dari belakang. Terus anak-anaknya gimana? Nah, karena sudah tidak ada kepala keluarga, anak-anaknya ini terbengkalai. Misalnya nggak bisa sekolah, dan dendam juga. Akhirnya menghasilkan dosa yang lebih besar lagi. Bapakku dibunuh, sekarang aku mau balas dendam. Nah, itu dosa itu berkembang. Jadi lebih besar. Dosa satu orang kepada satu orang yang lain menghasilkan dosa 3 orang. Yang satu kepahitan, yang satu misalnya nggak bisa sekolah, jadi miskin, dan jadi perampok. Misalnya seperti itu. Saya kasih contoh yang ekstrim aja, misalnya supaya saudara paham. Ya. Jadi manusia itu, kembali ke sini, manusia itu belum selesai ketika diciptakan. Harusnya manusia itu mencapai kesempurnaan. Yang tadi saya gambarkan dalam imajinasi garis positif dan negatif itu, manusia itu harusnya bisa plus 100. Tapi tentu itu harus ada proses. Dan proses itu
membutuhkan manusia lainnya. Proses untuk manusia menjadi sempurna itu harus melibatkan manusia lain. Maka Tuhan katakan tidak baik manusia itu sendirian. Tuhan tahu ketika Tuhan menciptakan, nggak baik manusia itu sendirian. Bukan Tuhan itu coba-coba dulu bikin manusia, tak lihat ya, oh ternyata salah ya sendirian ini nggak baik. Bukan. Tapi Tuhan memang tahu bahwa manusia itu tidak baik sendirian. Dan Tuhan pada dasarnya menjadikan manusia itu jamak, bukan sendirian. Kenapa? Demi tujuan Tuhan, supaya manusia itu menjadi serupa dengan Tuhan. Dan itu perlu proses, dan proses itu melibatkan manusia lain. Amsal 27 ayat 17 katakan bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Coba misalnya gini, untuk menjadi sempurna seperti Tuhan, karakter Tuhan itu apa sih? Kasih misalnya. Ya, karakter Tuhan kasih. Manusia harus saling mengasihi. Kalau manusia mau saling mengasihi, maka harus ada objek untuk dikasihi kan? Semakin objek itu sulit untuk dikasihi, misalnya orangnya nyebelin gitu ya, orangnya bencekno bahasa Jawanya itu gitu ya. Semakin besar juga usaha kita untuk mengasihi. Tapi kalau nggak ada manusia untuk dikasihi, misalnya kita pergi menyepi ke pegunungan bertapa, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah mengasihi orang lain ketika kita sendirian? Atau misalnya gini, proses menjadi sabar, menjadi serupa dengan Yesus. Tuhan Yesus itu sabar, gitu ya. Selain kasih, sabar misalnya. Nah, untuk menjadi sabar itu gimana? Kalau kita tidak ketemu sama orang yang bikin jengkel. Betul nggak? Jadi proses untuk mencapai kesempurnaan perlu melibatkan manusia lain. Makanya dikatakan tidak baik manusia itu sendirian. Tidak baik untuk siapa? Tidak baik untuk rencana Allah. Dan tidak baik untuk manusia itu sendiri. Karena rencana Allah menjadikan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Dan itu perlu proses. Roma 8 ayat 28-29 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi Tuhan bekerja dalam segala peristiwa lewat orang-orang di sekitar kita, supaya mendatangkan kebaikan. Kita mungkin lihat hal-hal itu buruk. Kadangkala hal yang terjadi adalah hal yang buruk. Tapi percayalah bahwa di situ tangan Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan jika kita meresponi dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dan semuanya ini adalah untuk supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Tuhan perlu peristiwa-peristiwa itu dihadirkan dalam hidup kita. Tuhan perlu orang-orang yang menyusahkan kita itu dihadirkan dalam hidup kita supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Jadi jangan mengeluh ketika kita menghadapi orang-orang yang memang mengecewakan kita. Ya, jangan mengeluh. Disitulah kesempatan kita untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Tuhan menciptakan penolong yang sepadan. Dan penolong yang sepadan itu adalah manusia. Kejadian 2 ayat yang ke-18. Dikatakan manusia tidak baik sendirian. Artinya apa? Manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial. Makhluk yang memerlukan penolong. Makhluk yang memerlukan manusia lain untuk tujuan Allah. Yaitu untuk serupa dengan Allah, untuk menaklukkan bumi, untuk memenuhi bumi. Untuk menjalin relasi kasih, itu memerlukan objek untuk dikasihi. Dan ini maksudnya tidak selalu suami dan istri. Nggak selalu harus laki-laki dan perempuan. Objek kasih itu bisa teman, bisa sahabat, bisa anak dengan orang tua. Intinya adalah manusia tidak baik sendirian. Karena kalau manusia sendirian, manusia akan terasing di dalam kesendiriannya. Kalau manusia sendirian, nggak ada proses untuk manusia itu saling menajamkan sesamanya manusia dan menjadi serupa dengan Allah. Kata penolong yang sepadan, ezer genekto, ezer, penolong,
adalah sesuatu atau seseorang yang tampaknya orang itu tidak bisa hidup. Kata kenegdo asal dari kata ke dan neget, ya. Ke itu seperti, kemudian neget itu ada di depan. Neget juga asal katanya juga mirip-mirip dengan higit yang artinya adalah berbicara. Jadi manusia itu memerlukan penolong yang sepadan, yang ada di depan. Penolong untuk berbicara, untuk berkomunikasi, untuk berelasi. Yang setara, yang tampaknya orang itu tidak bisa hidup. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, artinya manusia memerlukan orang lain. Artinya manusia tidak boleh punya egoisme. Manusia harus menanggalkan egonya, menanggalkan ego hidup untuk dirinya sendiri. Tapi Tuhan ingin supaya manusia itu saling menolong, saling tolong-menolong. Penolong yang sepadan itu tidak berarti ini perempuan, tetapi sesama manusia. Karena waktu manusia diciptakan penolong yang sepadan, Tuhan itu membawa anjing, kuda. Nah, ya ini kan katanya kan anjing itu kan teman terbaiknya manusia. Tetapi ini bukan sepadan, ini mungkin penolong, bisa jadi temannya manusia, tapi tidak sepadan. Tidak bisa berelasi, tidak bisa berkomunikasi. Bukan penolong yang sepadan. Jadi manusia membutuhkan manusia lain. Karena itu kita harus belajar untuk menanggalkan ego kita. Dan di dalam menanggalkan ego kita, dalam kita berelasi dengan orang lain dan menanggalkan ego kita, di situ juga Tuhan membentuk kita. Untuk berelasi dengan orang lain, untuk saling menolong, untuk menjadi penolong yang sepadan, itu diperlukan keterampilan berelasi. Kita baca Kejadian 2 ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia, sebetulnya manusia itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah Adam. Adam itu artinya diambil dari tanah, Adamah. Tanah itu Adamah. Nah, kalau di kitab Kejadian ada kata manusia, 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 itu adalah Adam. Kelak nanti di pasal-pasal berikutnya Adam ini yang asalnya untuk manusia, sebutan untuk manusia, itu menjadi sebutan untuk laki-laki. Nah, lalu berkatalah manusia itu atau Adam, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Adam berkata, inilah dia tulang dari tulangku. Dia menyebut ke perempuan itu dia. Artinya Adam tidak berkomunikasi, tidak berbicara kepada perempuan itu. Allah menciptakan perempuan ini untuk berelasi dengan Adam, tetapi Adam nggak ngomong sama perempuan itu. Adam ngomongnya sama Allah. Ini dia. Adam berbicara tentang, bukan berbicara kepada perempuan itu. Bukannya perempuan itu ketika jadi itu diajak ngomong. Tetapi dia berbicara tentang ini. Artinya apa? Adam itu sebetulnya sok tahu loh di sini. Gimana dia tahu kalau perempuan itu diciptakan dari tulang dan dagingnya dia? Waktu diciptakan dia tertidur. Dia sok tahu dan dia nggak mau dengerin. Dia nggak menjalin relasi. Yang kedua apa? Dia nggak menghargai. Dia menganggap Hawa itu miliknya karena diambil dari dirinya. Dia nggak mau kehilangan. Ketika ada sesuatu yang diambil dari dirinya, dia nggak mau kehilangan, maka dia katakan ini milikku. Nah, jadi untuk berelasi itu pertama tidak sok tahu, mau mendengarkan. Nah, masalahnya dalam kita berelasi, walaupun itu dalam suami istri berkomunikasi, banyak salah paham ketika kita sok tahu. Ketika kita tidak mau mendengarkan, tapi membaca simbol-simbol dan menafsirkan menurut keinginan kita sendiri. Bahkan kata-kata pun kita salah tafsirkan. Nah, ini kan salah komunikasi. Kenapa? Karena tidak mau mendengarkan dengan baik. Itu yang terjadi ketika orang berelasi, baik itu dalam suami istri, dalam berteman, dalam bersahabat,
dalam orang tua dengan anak. Baca ini baca simbol-simbol, baca gerak tubuh, gestur tubuh, lalu menafsirkan sendiri. Bahkan kata-kata pun ditafsirkan sendiri, kata-katanya apa, ditafsirkan apa. Itu karena apa? Karena sok tahu. Relasi yang tidak berimbang juga antara laki-laki perempuan atau antara sesama manusia itu menjadi timbang ketika tidak menghargai. Adam ketika diberikan Hawa, dia nggak mau menghargai. Ini milikku. Ini kepunyaanku. Ini barang milikku. Karena itu kalau kita lihat, di dalam dunia perjanjian lama, perempuan itu seperti barang, seperti binatang, seperti harta milik, seperti rumah, seperti tanah. Itu yang terjadi ketika manusia mulai ada bibit-bibit dosa di situ. Ya, bibit-bibit dosa ini seperti sok tahu, tidak mau menghargai. Nah, tidak rela kehilangan. Untuk memiliki relasi yang baik, kita harus rela kehilangan. Kehilangan apa misalnya? Kehilangan harga diri. Daripada kita kehilangan orang yang kita cintai, lebih baik kita kehilangan harga diri. Tidak mau meminta maaf, misalnya seperti itu. Itu nggak mau kehilangan. Bahkan, untuk menikah diperlukan kemandirian yang menghasilkan kesatuan. Kejadian 2 ayat 24 katakan bahwa laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Tentu ini teks ini ditulis ribuan tahun mungkin setelah Adam jatuh dalam dosa. Karena itu dikatakan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Artinya apa? Meninggalkan kebiasaan dari keluarga yang lama. Membentuk satu kebiasaan baru. Kesatuan. Dari dua budaya yang berbeda, dari dua kebiasaan, dua karakter yang berbeda, dua pribadi yang berbeda. Disatukan. Ada kesatuan pikiran. Selain tentunya kesatuan harta ya, kalau secara hukum itu kesatuan harta, kesatuan hak milik semuanya. Itu secara hukum dunia aja seperti itu. Tapi secara kesatuan jiwa, kesatuan perasaan, kesatuan kehendak yang mengubahkan dua pribadi ini. Oleh karena itu, menikah dengan orang yang salah akan menjadi lebih buruk. Seperti kisah di Kejadian 6. Kesatuan ini harusnya membawa kita menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih buruk. Tetapi ketika manusia salah memilih, pernikahan yang salah menghasilkan keturunan yang lebih buruk. Dalam contoh-contoh, misalnya artis-artis yang asalnya bagus kemudian menikah dengan pecandu narkoba. Akhirnya dia pun terbawa mencandui narkoba dan mati, overdosis. Nah, Adam bertemu dengan Hawa dipertemukan oleh Tuhan. Tapi di sini digambarkan bahwa sebelum Adam menemukan pasangannya, Adam sudah menemukan Tuhan terlebih dahulu. Artinya apa? Manusia tidak bisa menemukan pasangan yang ideal kalau dia tidak menemukan Tuhan terlebih dahulu. Manusia tidak akan menemukan pasangan yang ideal kalau dia tidak menemukan Tuhan terlebih dahulu. Jadi Adam itu harus mengerti maksudnya Tuhan dulu, kenapa dia diciptakan, kemudian melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, ketika manusia dipertemukan, ketika Adam dipertemukan dengan Hawa, kan Adam lagi bekerja. Adam lagi memberi nama, itu tugas yang Tuhan berikan kepada Adam. Artinya apa? Dia sedang menaklukkan bumi ini. Walaupun belum sepenuhnya gitu ya. Nah, Adam harus mengerti maksud Tuhan dulu kenapa dia diciptakan dan melakukannya dan mulai melakukannya. Artinya apa? Orang yang belum mengerti maksud Tuhan dalam hidupnya, dia tidak akan menemukan pasangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang yang belum dewasa rohani tidak akan bisa menilai seseorang itu dewasa rohani atau enggak. Kelihatannya orang itu dewasa rohani. Tapi orang yang dewasa rohani tahu apakah dia itu benar-benar dewasa rohani atau cuma pencitraan. Makanya orang yang belum dewasa rohani itu nggak bisa menilai apakah orang ini benar-benar baik, tulus, atau enggak tulus. Kenapa? Karena dia sendiri belum mencapai itu, dia nggak tahu. Misalnya gini, kalau kita nggak tahu barang yang asli, kita dikasih barang palsu juga nggak tahu. Kelihatannya aja bagus, karena kita nggak bisa bedain. Menurut kita ya bagus-bagus aja, karena kita nggak pernah lihat yang asli. Bahkan kita nggak pernah tahu, nggak ahli gitu. Paham ya? Nah, orang yang belum dewasa rohani nggak bisa menilai seseorang itu dewasa rohani atau enggak. Oh, kelihatannya kok rohani gitu ya. Oh,
pinter pimpin pujian, pinter main musik. Wah, ini rohani, suka pelayanan. Belum tentu. Orang yang pelayanan itu belum tentu seorang yang rohani gitu. Orang yang belum matang secara mental, belum dewasa secara karakter, dia nggak bisa menilai seseorang itu, orang lain itu dewasa atau enggak. Karena dia sendiri belum dewasa, belum matang. Jadi dia nggak bisa menilai. Nah, oleh karena itu, untuk adik-adik ya yang belum punya pasangan, dengarkan orang tua. Nggak selalu memang orang tua itu benar, nggak selalu. Tetapi orang tua punya pengalaman. Apalagi orang tua yang takut akan Tuhan. Dengarkan. Orang tua sudah makan pahit manisnya hidup. Sudah tahu, sudah melewati jalan itu. Nah, kamu belum melewati jalan itu. Orang tua sudah pernah muda, kamu belum pernah tua. Dengerin orang tua. Patut dipertimbangkan pengalaman hidupnya. Nah, makanya anak-anak muda ini yang belum matang ini, belum dewasa ini, belum bisa menilai apakah seseorang itu udah dewasa atau enggak. Jadi untuk kita memilih jodoh itu, kita perlu berhati-hati. Apa akibatnya ketika orang yang belum dewasa menikah, mencari orang, dan ketemunya sama orang yang belum dewasa juga? Akibatnya orang yang gak kanak-kanakan menikah dengan orang yang gak kanak-kanakan. Akibatnya orang yang belum bisa menanggalkan harga diri, rela kehilangan, rela melayani, ya. Untuk berelasi kan perlu pengorbanan yang seperti itu. Ini belum bisa, ini masih egois. Coba lihat anak-anak, anak kecil, kalau dikasih permen, minta dong permennya, nggak mau, nggak boleh. Bagi dong mainannya, ayo kita main bonekanya, pinjem dong, nggak boleh, nggak boleh. Anak kecil kan lihat, masih egois. Banyak orang yang umurnya sudah tua, tapi jiwanya itu masih jiwa kanak-kanak. Masih jiwa yang egois. Ya tentunya kalau dimintain permen pasti dikasih. Dimintain mainan mungkin dikasih. Tapi coba misalnya orang-orang yang seperti itu, diminta waktu untuk mendengarkan. Egois, maunya didengerin. Sekarang aku ngomong, bicara terus. Dan itu yang menyebabkan relasi dalam pernikahan itu nggak jalan dengan baik ketika seseorang egois. Maunya didengerin, maunya dimengerti. Nggak rela kehilangan sesuatu. Nggak rela kehilangan harga diri untuk minta maaf, untuk mendengarkan, untuk menerima masukan. Nah, orang yang kanak-kanak, walaupun umurnya sudah tua, tetapi secara mental dan karakter dan spiritual ini masih kekanak-kanakan, ketika menikah dengan orang yang kekanak-kanakan, melahirkan generasi yang lebih hancur lagi, lebih kekanak-kanakan lagi. Gimana orang yang kekanak-kanakan belum dewasa bisa melahirkan, bisa mendidik anaknya ini menjadi dewasa, bertanggung jawab, sedangkan dia sendiri enggak mencapai hal itu. Padahal yang Tuhan inginkan dari pernikahan atau dari persatuan antara laki-laki dan perempuan adalah keturunan yang ilahi. Artinya sebelum menghasilkan keturunan yang ilahi, orang-orang tua ini harus menjadi orang tua yang ilahi juga. Itu sebabnya di Kejadian 6 ayat 1-7 bagaimana anak-anak Allah bertemu dengan anak-anak manusia dan menikahi mereka, lahirlah orang-orang yang jahat, orang-orang yang raksasa, orang-orang yang akhirnya dibinasakan dan roh Allah tidak lagi tinggal bersama-sama dengan manusia. Kenapa? Ketika manusia kawin suka-sukanya sendiri, hal itu memilukan hati Allah. Akhirnya sampai di sini kita memahami ya, kenapa sih pernikahan itu sebagai sesuatu yang penting? Kenapa pernikahan itu saya katakan hal yang terpenting kedua setelah keselamatan? Karena menikah itu membentuk karakter kita. Ya, kita itu dibentuk dengan orang yang paling dekat dengan kita. Selain dengan saudara kita, dengan sahabat kita, dengan orang tua kita, mungkin kalau sebelum kita menikah di keluarga kita. Yang terutama adalah dengan pasangan kita. Karena itu, salah memilih jodoh bisa mengakibatkan kebinasaan. Sama seperti di Kejadian 6 itu tadi. Ya. Sedangkan memilih pasangan yang tepat, memiliki relasi yang tepat, bisa membawa kita menjadi serupa dengan Tuhan. Nah, itu juga nggak bicara soal hanya soal pernikahan. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berelasi, penolong yang sepadan, teman, sahabat, saudara, dengan siapa kita dekat, itu akan membentuk kita. Apakah kita semakin baik atau semakin lebih buruk.
Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Firman Tuhan katakan seperti itu. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Itu sebabnya anak-anak Allah ketika menikahi anak-anak manusia menghasilkan keturunan yang semakin. Nah, gimana yang udah terlanjur nih menikah, yang udah terlanjur, nggak apa-apa. Yang udah terlanjur menikah nggak apa-apa. Tapi tentu kalau kita salah memilih, kita perlu bayar di belakangnya lebih banyak. Kita perlu lebih sabar menghadapi pasangan kita. Kita perlu lebih punya hati yang luas untuk memaklumi ketidakdewasaannya. Nah, itu yang harus dibayar. Oke. Sampai sini kayaknya mengerti semua ya. Saya akan jawab saya akan bantu tanya ya, saya akan bantu baca. Kak Ane, saya mau tanya. Kan pernikahan itu adalah suatu hal yang dirancang Tuhan untuk manusia, supaya manusia menjadi baik. Tetapi bagaimana kalau manusia memutuskan untuk tidak menikah? Apalagi kalau keputusan tersebut didasari rasa trauma karena pernah dikecewakan dan atau takut karena terlalu sering melihat pernikahan yang tidak bahagia. Terima kasih Kak Ane. Nah, monggo. Gini, Tuhan itu menciptakan manusia itu tidak sendirian. Artinya manusia itu makhluk sosial. Manusia tidak wajib menikah, tapi manusia tidak boleh sendirian, tidak baik sendirian. Jadi nggak wajib menikah itu. Nah, menikah itu wajib untuk memenuhi kehendak Tuhan supaya manusia memenuhi bumi ini. Sedangkan kehendak Tuhan bagi manusia pribadi agar mereka sempurna, itu tidak perlu menikah, tetapi perlu berelasi dengan orang lain. Misalnya dengan sahabat. Jadi nggak wajib, menikah itu nggak wajib. Ngerti ya? Manusia harus berelasi dengan orang lain, tetapi bukan berarti harus menikah. Sedangkan pernikahan itu diadakan, diciptakan Tuhan, supaya manusia beranak cucu memenuhi bumi ini. Dan sekarang bumi udah penuh gitu. Ya, jadi tidak setiap orang itu dipanggil untuk menikah. Dan kalau kita lihat ketika Adam bertemu dengan Hawa, itu sebetulnya nggak langsung menikah. Kenapa? Ya buktinya nggak punya anak. Di Taman Eden nggak punya anak. Artinya apa? Sebelum Adam dan Hawa menikah, membentuk suatu keluarga, seharusnya mereka sudah mencapai kesempurnaan dulu. Sebelum mereka membina rumah tangga dan memiliki anak, harusnya mereka mencapai keserupaan dengan Allah dulu. Tapi mereka keburu jatuh dalam dosa. Dan rencana Allah harus berjalan, rencana keselamatan. Kalau enggak, ya manusia nggak bisa diselamatkan. Jadi terpaksa punya anak supaya melahirkan, seperti Kejadian 3 ayat 15 itu, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Jadi harus punya anak, mau nggak mau, walaupun belum sempurna. Tapi rancangan awalnya nggak seperti itu. Rancangan awalnya manusia harus serupa dulu dengan Allah. Ya, seperti yang saya jelaskan di minggu-minggu yang sebelumnya, manusia itu diciptakan untuk menjadi, kalau sekarang saya membicara soal pernikahan, sebelumnya saya pernah bicara soal kepemimpinan. Ya, manusia itu harus menjadi pemimpin atas seluruh ciptaan, atas seluruh semesta ini, tetapi bukan pemimpin yang lalim. Nah, untuk tidak menjadi pemimpin yang lalim, yang semena-mena, yang suka-suka sendiri, maka manusia harus mencapai keserupaan dengan Tuhan. Terlebih dahulu, baru menjadi pemimpin atas ciptaan. Sama, ini juga sekarang gini. Dalam pernikahan juga sebetulnya sekarang begitu. Manusia harus mencapai kedewasaan dulu secara mental, baru menikah. Manusia sebetulnya rancangan Tuhan harus mencapai keserupaan dengan Allah dulu, baru menghasilkan keturunan yang juga serupa dengan Allah. Oke ya, ngerti ya? Nah, trauma. Kata trauma itu sebetulnya sama dengan luka kan? Ya, maka harus sembuh dulu. Kita nggak bisa bawa luka ini sampai mati. Banyak orang-orang trauma bukan karena misalnya dia dikecewakan oleh pasangan, oleh pacar, bukan. Banyak orang-orang trauma, misalnya trauma bersahabat misalnya, atau trauma sama orang tua. Direndahin terus, dibanding-bandingin terus sama saudaranya, itu kan menimbulkan sakit hati. Trauma sama keluarga-keluarga yang kaya. Aduh, aku trauma kalau ngelihat orang kaya. Sukanya ngerendahin orang.
Aku trauma deh, aku nggak mau gaul sama orang kaya. Nah, trauma-trauma ini harus disembuhkan. Ya, karena kalau kita nggak bisa jadi orang yang dewasa ketika kita membawa sakit di dalam diri kita. Maka sakit-sakit itu harus disembuhkan. Kita nggak bisa menjadi manusia yang utuh, manusia yang pulih, manusia yang sembuh, kalau kita masih membawa banyak kesakitan. Dan untuk itulah Tuhan Yesus mati untuk kita. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah disembuhkan. Dan ini bicara bukan soal oleh bilur-bilurnya, ini bukan soal penyakit jasmani, tetapi penyakit di jiwa kita. Trauma-trauma di jiwa kita. Sakit-sakit di jiwa kita. Itu yang Tuhan Yesus sembuhkan. Kita harus datang kepada Tuhan Yesus untuk menerima pemulihan jiwa kita. Jadi kalau dia nggak mau kawin karena memang Tuhan menetapkan begitu, nggak apa-apa. Kalau Tuhan memanggil begitu, nggak apa-apa. Kalau itu demi kerajaan Tuhan, nggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya itu karena trauma, nah itu yang salah. Sama kayak orang kawin karena keburu umur, itu salah. Orang itu kawin harusnya karena Tuhan memang berkehendak dan Tuhan mempertemukan dia. Bukan karena keburu umur, karena diburu-buru, karena dijodoh-jodohin, karena didorong-dorong sama teman-teman, sama orang tua. Itu salah, motivasi yang salah. Sama orang nggak mau kawin karena trauma juga salah. Orang mau kawin karena diburu-buru juga salah. Gitu. Ya, jadi semuanya harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke? Ya. Sebelum pertanyaan berikutnya, saya hanya mau katakan, pernikahan itu memberi bahagia, bukan cari bahagia. Sebab banyak orang melihat sebuah pernikahan itu ya sebagai escape door. Di rumah ada yang ditindas, di rumah ditekan, punya ayah yang otoriter, punya papi yang otoriter, punya mami yang bawel, ya nggak tahan gitu ya. Terus kemudian apa? Mencari bahagia, mengharap orang lain bisa mengisi. Makanya kenapa pernikahan itu jadi masalah? Karena ketika satu bejananya kosong, mencari bejana yang lain yang diharap ada air yang penuh untuk mengisi. Padahal bejana itu juga kosong. Makanya saya katakan pastikan engkau memberi bahagia, ya. Jadi jangan cari bahagia. Setelah itu saya akan bacakan. Kak Son tanya lagi, kan jodoh itu sepadan. Saya pernah dengar jodoh kita sama dengan cerminan diri kita. Bagaimana kalau ternyata orang yang menikah dengan kita benar-benar annoying, berbeda dengan karakter kita, apakah kita salah pilih? Ataukah memang Tuhan izinkan? Terima kasih Kak Ane. Ya. Kalau sudah memilih, nggak boleh ada kata salah pilih. Kalau sudah memilih, tanggung jawablah sama yang apa engkau pilih. Oke? Sebelum itu terjadi, sebelum pemberkatan, kita harus pilih buka mata selebar-lebarnya. Tapi saya katakan gini, nggak ada pasangan yang sempurna sekarang. Kenapa? Karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Kitanya sendiri, akunya sendiri nggak sempurna. Nah, yang nggak sempurna ini, kan pengen cari yang sempurna. Sebisa mungkin kita dapetin yang baik kan. Nah, tapi kan karena kita ini nggak sempurna, ya kita akhirnya salah milih juga gitu loh. Nah, kita nggak bisa nuntut bahwa pasangan yang kita kawinin itu pasti sempurna. Nggak bisa. Karena kitanya sendiri nggak sempurna. Jadi yang nggak sempurna ini menikah dengan yang nggak sempurna. Karena itu hadirkan Tuhan supaya kita sama-sama berjalan bersama-sama menjadi sempurna. Masalahnya kalau satu mau berjalan sama-sama Tuhan, yang satu belok ke sana. Nah itu yang susah. Makanya nggak boleh, nggak ada pacaran sama yang nggak seiman itu nggak ada. Nggak boleh sama sekali. Itu sama aja dengan anak-anak Allah menikah dengan anak-anak manusia. Tuhan binasakan semuanya keturunannya. Ya, soal cerminan saya nggak pernah tahu, saya nggak pernah dengar dan firman Tuhan juga nggak bicara soal itu. Ya, jadi tapi kalau gimana kalau ternyata kita menikah sama orang, misalnya kita tadi saya bilang kan, min 10 dan plus 10. Nah, Adam itu diciptakan dalam posisi 0, yang harusnya bertambah, setiap bertambah kedewasannya bertambah. Jadi plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, sampai plus 100 gitu ya. Nah, ternyata kita sudah sampai misalnya nilainya plus 70. Kita menikah dengan orang yang nilainya masih 30 atau minus 20 misalnya.
Ngerti ya maksud saya ya? Ngerti nggak? Oke, ngerti ya. Nah, gimana ketika kita menikah sama minus 20 atau 20, nilainya masih 10, sementara kita plus 70. Ya udah, apapun yang kita hadapi sekarang, apapun pilihan kita, percayalah kalau kita sikapi dengan hati yang mengasihi Tuhan, itu membawa kebaikan. Amin. Justru ketika kita menikah dengan pasangan yang annoying, yang membuat kita hati ini jengkel, di situ Tuhan melatih kesabaran kita. Lebih daripada orang yang menikah sama orang yang sabar. Nggak ada latihan kesabaran karena pasangannya sabar. Ya, terimalah. Kalau udah menikah, terimalah, telenlah itu. Pilihanmu itu, telen bulat-bulat udah. Ya, makanya sebelum menikah itu buka mata lebar-lebar. Termasuk juga kan yang perlu diwaspadai adalah buka mata lebar-lebar sebelum menikah. Siapa mertuamu? Siapa calon mertuamu? Ya, karena kenapa? Anaknya baik, mertuanya Oh iya, betul. Kalian menikah itu satu paket. Ya, kalian menikah itu satu paket. Kalau kamu menikah, misalnya laki-laki nih menikahi perempuan, maka kamu menikahi orang tuanya juga. Kamu harus ngurus orang tuanya juga. Kalau perempuan menikahi laki-laki, kamu harus mengurus ibunya juga. Itu satu paket. Nggak bisa misalnya, oh aku mau menikah sama kamu, aku nggak mau ngurus orang tuamu. Oh nggak bisa, ya nggak bisa. Karena bantu untuk Elsa, dengan beberapa teman-teman yang tanya ini di belakang ini juga ada setumpuk pertanyaan. Kadang-kadang orang kalau jatuh cinta itu cari kesamaan. Ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip ya. Oh dia mirip saya. Oh kok bisa ya? Senangnya makan pete. Oh dia makan jengkol. Oh kita cocok. Keluarga lalapan gitu loh ya. Nah, contohnya seperti itu. Keluarga lalapan. Oh dia naik gunung. Aku juga suka naik gunung. Saya dengan pas-pasan aja, dipas-pasin gitu. Pas-pasin, cocokologi gitu loh. Cocok-cocokin gitu loh. Ya kalau baju sih kapal nggak apa-apa, tetapi sifat ya. Saya lihat pasangan yang datang tadi ke rumah saya itu berbeda loh. Saya dengan Kak Ane juga beda banget. Jadi sebenarnya kesamaan itu bukan prasyarat gitu. Ya. Bukan. Jadi gini Kak Sony. Orang itu selalu mencari orang yang berbeda, selalu tertarik dengan orang yang berbeda. Contohnya aja laki-laki tertarik sama perempuan, perempuan tertarik sama laki-laki. Nah, itu contoh yang paling jelas. Atau misalnya gini, orang yang ekstrovert tertarik sama orang yang introvert senang sama orang yang ekstrovert. Orang yang serius senang sama orang yang humoris. Jadi orang itu pada dasarnya sukanya tertarik sama yang berbeda. Ya. Jadi awal orang jatuh cinta pasti orang mencari yang berbeda. Ih, kok seneng ya orang itu pinter bercanda, pinter ngelucu, tertarik. Oh, orang ini kok punya pengetahuan yang luas. Kenapa? Karena dia pengetahuannya sempit gitu loh. Tertarik. Oh, orang ini kok seneng ngomong. Kenapa? Karena dia nggak bisa ngomong. Dia pendiam, tertarik gitu ya. Nah, orang ini pintar cerita gitu. Sementara satunya pendiam. Nah, jadi orang itu pada umumnya tertarik sama orang yang berbeda. Justru seperti itu. Terus udah gitu dicocok-cocokin lah kesamaannya apa, karena perbedaan. Tetapi justru nanti perbedaan ini apakah bisa saling melengkapi ataukah menjadi bumerang perbedaan ini, menjadi pertengkaran gitu. Nah, itu yang harus diolah, yang harus diusahakan. Apakah perbedaan ini nanti ketika bersama-sama sebetulnya saling menguatkan, saling melengkapi, ataukah justru menjadi sumber pertengkaran? Gitu. Orang yang rapi, orang yang nggak rapi biasanya senang sama orang yang rapi gitu. Padahal dia nggak senang rapi, tapi cari orang yang rapi. Aneh kan? Ntar udah menikah itu yang jadi masalah. Karena yang satu sukanya rumahnya rapi, yang satu taruh barang sembarangan, buka baju, plok taruh di lantai. Nah itu yang hal yang kecil itu jadinya pertengkaran gitu loh. Asalnya ngomel kecil-kecil, oh kamu ngomel kecil-kecil, lama-lama diempet, dor gitu, meledak besar. Oke, kita lihat pertanyaan berikutnya ya, karena pertanyaannya banyak nih. Iya. Dikatakan gini, Kak Son, bisa tolong dijelaskan lagi tentang penolong yang sepadan di segi mencari jodoh, bibit, bebet, bobot, apakah termasuk juga? Terima kasih. Penolong yang sepadan itu yang pertama ya, yang setara. Nah, setara ini bisa gimana? Bisa misalnya ya
Tentunya manusia sama manusia, kalau di kitab Kejadian digambarkan seperti itu. Bukan manusia dengan binatang, karena sebelumnya Adam diperhadapkan dengan binatang-binatang dan dia tidak melihat penolong yang sepadan. Nah, tentunya di sini kita harus memandang, biasanya laki-laki itu menganggap perempuan itu di bawah. Justru Tuhan katakan ini di sini penolong yang sepadan, artinya sejajar. Bisa diajak komunikasi, bisa diajak bicara. Nah, artinya di sini dia punya pikiran itu harusnya sama, sepikiran. Harusnya setujuan, itu sepadan. Nggak bisa begini, misalnya satu pendidikannya udah S3, satu cuma SD. Itu nggak jadi sepadan, kalau ngobrol nanti nggak nyambung. Contohnya misalnya dari pendidikan. Oke lah, misalnya yang satu S3 sama S1 misalnya, itu masih bisa lah ngimbangin. Tapi kalau udah jomplang gitu, nah itu kan susah ngimbanginnya. Dari soal usia juga, misalnya ya, soal usia. Kalau usia terlalu jauh, misalnya yang satu umurnya sudah 45, yang satu masih 20, misalnya. 20 pacaran sama umur 45 tahun. Ini kan sudah beda generasi, sudah generasi bapaknya, ABG, angkatan babe gue gitu. Ya, akhirnya nggak nyambung. Yang satu ini masih seneng TikTokan gitu ya. Yang satunya nggak nyambung gitu. Kan komunikasi dalam relasinya akhirnya banyak yang gagal paham, simbol-simbolnya bisa diartikan, nggak bisa dibaca gitu, simbol-simbol dalam berkomunikasi. Karena komunikasi kan nggak selalu verbal, tetapi kadangkala juga bisa non-verbal gitu. Nah, kalau komunikasi nggak lancar, akhirnya banyak salah paham nantinya. Nah, jadi penolong yang sepadan itu gimana sih? Pertama, kita harus sungguh-sungguh dulu ada di dalam pengenalan akan Tuhan. Supaya kita bisa menolong orang lain juga, jadi penolong yang sepadan. Setelah itu kita mencari orang yang sama di dalam Tuhan dengan kita, yang setujuan dengan kita, yang satu visi dengan kita. Ya, lanjut ya. Sebetulnya perceraian itu diperbolehkan atau tidak? Nah, ini sesi khusus harusnya. Bagaimana kalau sebuah hubungan tidak berhasil dan suami istri merasa bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik. Dan ternyata ke depannya Tuhan punya rencana sendiri buat masing-masing pribadi. Tetapi yaitu jalan yang harus ditempuh adalah mereka harus menikah dulu, terus bercerai. Nah, ini ada pertanyaan untuk membenarkan yang di atas. Iya, Kak, ya. Iya, Kak, ya, menanggapi Kak G ya, saya pernah mendengar kata pembatalan nikah, bukan perceraian, dari teman saya. Jadi dia tidak melakukan perceraian, tetapi pembatalan nikah. Nah, ini. Ya, saya tanggapi dulu yang pembatalan nikah ya. Pembatalan nikah itu ada di dalam Katolik, karena di dalam Katolik itu tidak mengenal perceraian, sehingga ada pembatalan nikah. Tetapi pembatalan nikah ini yang namanya ribetnya itu minta ampun. Dan ada syarat-syaratnya yang sangat banyak kenapa pernikahan itu bisa dibatalkan. Jadi nggak cocok, batal gitu, nggak bisa. Dan itu harus sampai kepada Sri Paus sendiri. Bayangin seluruh dunia tuh blek ke mejanya Paus. Nggak semuanya bisa dibatalkan. Apalagi diceraikan, nggak bisa. Nggak bisa, kalau di Katolik sama sekali nggak bisa diceraikan. Tuhan itu tidak pernah buat sesuatu dengan rencana, oh disatukan dulu nanti diceraikan. Aduh, masih ingat beberapa saat yang lalu Kak Ane juga ngomong, ya orang-orang kan nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan izinkan saya bertemu dengan dia? Sehingga kami menikah, kami jatuh cinta dan menikah. Nah, ya saya juga ketawa toh. Satu kampus kan bukan hanya ketemu dia saja, ketemu dosen, ketemu tukang bakso, ketemu tukang parkir, ketemu cleaning service. Tapi seringkali kalau kita gagal, kita seringkali ngomong, kenapa Tuhan izinkan aku bertemu dengan? Makanya sekali lagi, kalau mau menikah, pastikan dulu rata-rata orang pacaran itu pakai topeng. Ya, pakai topeng sehingga etalasenya bagus. Begitu menikah, deng-deng, aslinya muncul. Dan kemudian jadilah Korea drama, jadilah Indian movie, begitu. Gimana? Sebetulnya menikah itu boleh cerai nggak? Nggak boleh. Nggak boleh cerai. Menikah itu nggak boleh cerai. Tetapi Tuhan Yesus katakan gini,
Di Matius 19 ayat 8 dan 9. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah, kalau mau dibahas ayat ini, artinya Tuhan Yesus memang kasih ada satu kemungkinan untuk bercerai. Misalnya gini, dilarang parkir di sini kecuali pemilik. Berarti pemilik boleh parkir enggak? Boleh, ya. Nah, di sini dikatakan gini, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi ada kemungkinan untuk bercerai. Nah, kalau kita lihat kata zina di sini ada dua kata. Yang pertama, kecuali karena zina, kecuali karena porneia. Porneia ini adalah perzinahan yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi bukan karena, oh pasangan kita selingkuh satu kali, zina nih, udah berarti boleh cerai. Nggak bisa, bukan begitu maksudnya. Di sini kalau perzinahan di sini maksudnya adalah perzinahan yang udah nggak bisa balik lagi, nggak bisa diperbaiki lagi. Dan itu bukan soal perzinahan selingkuh dengan orang lain, tetapi suatu dosa yang memang membinasakan, yang memang nggak bisa diperbaiki lagi. Misalnya gini, misalnya dia suka mukulin orang. Jadi bukan soal perzinahan aja, tapi suatu dosa yang nggak bisa diperbaiki. Atau istilah lainnya menghujat Roh Kudus, atau dosa yang membawa maut. Nah, orang ini misalnya punya kebiasaan mukulin orang. Boleh nggak misalnya berpisah? Kalau dia masih mau menyesal, bertobat, dan berusaha terapi ke konselor, untuk memperbaiki dirinya supaya dia berubah dari sifatnya yang mukulin orang, itu tidak boleh diceraikan. Karena ada usaha dari orang ini untuk memperbaiki diri. Itu belum sampai porneia. Itu tidak boleh bercerai. Jadi kita itu nggak bisa lihat cerai itu boleh atau enggak. Kita harus lihat kasus per kasus. Itu bahasanya harus bahasa konseling pastoral, bukan bahasa doktrin. Boleh, nggak boleh. Nggak bisa dijawab boleh, nggak bisa dijawab nggak boleh. Tapi sebagaimanapun buruknya pasangan kita, kalau dia masih bisa diperbaiki, nggak boleh diceraikan. Kalau dia masih mau mendengarkan firman Tuhan, nggak boleh diceraikan. Gitu. Dan siapa yang tahu apakah orang ini masih bisa diperbaiki atau enggak selain Tuhan sendiri? Ya. Nah, makanya hati-hati dalam memilih pasangan karena untuk cerai itu hampir mustahil di dalam kekristenan. Lanjut ya. Kak, mau tanya bagaimana cara mengetahui jodoh dari Tuhan? Ini kayaknya kita perlu buat satu lagi nih. Ya, terus bagaimana ini saya bacakan yang satunya lagi, bagaimana kita tahu tandanya kalau dia pasangan dari Tuhan untuk kita, walaupun tadi sudah 4D, dewasa iman, dewasa mental, dewasa ekonomi, dewasa umur, tapi belum tentu dia yang dipilihkan Tuhan untuk kita. Dan boleh nggak kita mendoakan pasangan hidup dan membuat list kriteria yang kita minta tentang pasangan hidup dari Tuhan? Ya gini, boleh nggak kita minta mendoakan pasangan hidup? Harus, ya. Harus. Yang pertama kita doakan adalah, Tuhan, apakah Engkau siapkan untuk menikah atau tidak? Itu dulu. Terus kalau Tuhan bilang iya, maka boleh doakan pasangan hidup. Terus sudah gitu tanya kriteria. Kenapa? Karena Tuhan yang ciptakan kita. Tuhan yang ciptakan kita, maka Tuhan tahu bagaimana melengkapi hidup kita. Maka tanya Tuhan kriterianya yang bagaimana. Tetapi tentunya kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, kita tahu kriteria yang Tuhan mau. Karena itu tadi saya katakan, sebelum kita mencari jodoh, kita harus mencari Tuhan terlebih dahulu. Karena kalau kita mencari jodoh sebelum kita mencari Tuhan, akhirnya jodoh yang kita temukan bukan anak Tuhan. Bisa jadi casingnya itu kayak Kristen, kayak rohani gitu. Tapi belum tentu dia anak Tuhan yang betul. Temukan Tuhan dulu, cari Tuhan dulu, sebelum kita cari jodoh. Nanti Tuhan yang akan tuntun, Tuhan yang akan pimpin. Jangan minta lewat mimpi, minta tanda, jangan. Itu bisa menyesatkan, bisa menipu. Ya. Yang ini juga bukan hanya lewat mimpi, lewat tanda, tetapi dijodohkan oleh pendeta.
dijodohkan oleh ketua Komsel. Awas, waspadalah. Ya, mulai sekarang ke Kak Laura, please. Kak, mau tanya, misalkan awal-awal kenal hingga menikah, mertua baik banget, makin ke sini berbeda, membicarakan yang buruk-buruk tentang kita ke suami dan ipar. Jadinya suami istri pun ribut. Apakah ini jadinya salah pilih pasangan? Suami istri ribut pasti ada komunikasi yang tidak baik. Ya, saya nggak tahu kasusnya secara detail. Tapi kalau komunikasi suami dan istri bisa menjadi diintervensi dari luar, artinya komunikasi ini, relasi ini nggak kokoh. Kalau komunikasi dan relasi antara suami istri ini kokoh dan saling memiliki pengertian, memiliki hubungan yang erat, pasti apapun itu tidak akan menggoyahkan pernikahan itu sendiri. Walaupun misalnya mertua ada komplain sama suami atau mertua ada komplain sama istri, gitu. Tetapi kita bisa menyampaikannya baik-baik. Apa sih komplainnya itu? Kita bisa sampaikan. Kenapa? Karena ada saling pengertian. Nah, kalau misalnya mertua ada keluhan-keluhan tentang kita, pertama kita introspeksi diri. Yang kedua, kita tetap mengasihi mereka dan melayani orang tua itu dan menganggap orang tua dari pasangan kita itu sebagai orang tua kita sendiri. Coba gini, kalau kita dimarahin sama orang tua kita, ya pasti adalah nggak enaknya. Tetapi kita nggak akan nyimpen sakit hati itu kan. Masalahnya kan karena ini orang tua ketemu gede gitu kan. Orang tua ketemu gede. Akhirnya kita menjadi mudah tersinggung karena menganggap itu bukan orang tua kita. Nah, anggaplah orang tua dari pasangan kita itu orang tua kita sendiri. Ketika dia menegur, kita terima. Ya, tadi saya bilang, relasi yang nggak baik dengan siapapun, dengan teman, dengan orang tua, dengan anak, dengan siapapun, itu menjadi tidak baik ketika kita tidak punya keterampilan berelasi, berkomunikasi yang baik. Apa itu? Salah satunya adalah perasaan kehilangan. Kalau kita mau punya rasa kehilangan, dalam berelasi itu harus ada rasa kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan harga diri, kehilangan keegoan, gitu. Nah, coba ketika kita menerima kritik, terimalah, introspeksi. Kalau memang benar, perbaiki. Tapi kalau memang nggak benar, atau mungkin salah paham, dari sikap-sikap kita salah paham, nah itu yang diperbaiki, supaya nggak salah paham. Tapi kalau memang nggak benar, ya udah, tetap kasihi dia, tetap ampuni, tetap mengasihi. Lama-lama juga kalau kita baik, masa orang tua nggak ngelihat kebaikan kita? Misalnya gini, mertua selalu kritik, datang-datang, rumahnya nggak bersih kayak gini ya, kerjanya apa sih, tidur terus ya, misalnya kayak gitu. Terus masakannya nggak enak, tiap hari tempe tahu, anak saya sudah kerja, kayak gitu. Nah, misalnya kayak gitu ya. Terus kita tetap kasih, oh ya, mami mau ke sini mau apa, nanti saya masakin. Mami senengnya babi kecap misalnya gitu. Terus dibikinin babi kecap senengannya mami. Taunya dikritik. Ini apaan ini, terlalu manis, terlalu kental. Mami nggak suka nih yang kayak begini. Membunuh mami ya? Tetap kita kasihi, Dia heran, kenapa ya mantuku yang ini biar aku jutesin, biar aku jutekin, tapi kok tetap ramah, tapi kok tetap mengasihi. Kenapa? Rahasianya apa? Kenapa? Akhirnya maminya lama-lama nanya, kenapa sih kamu kok selalu masakin mami? Kenapa? Oh iya, karena saya dikasih tahu Mi. Setiap hari Rabu saya dikasih tahu harus serupa dengan Yesus, harus serupa dengan Yesus. Nanti lama-lama maminya pengen ikutan acara hari Rebo ini. Gitu. Ya. Ya, jangan sampai kalau punya menantu terus ngomong gini, mami kok tambah lama kok tambah sakit ya makan masakanmu. Iya Mi, tak campur potas soalnya Mi. Gitu. Jangan ya, enggak boleh. Kasihi mertuamu, jangan diracun. Ya, itu jiwa juga. Lanjut Kak Laura. Ada di sini ya, di Zoom ini ada pertanyaan. Karena mau tanya, kalau memilih lajang karena basicnya 1 Korintus 7 ayat 32 itu gimana Kak? Jadi bukan karena trauma atau sakit hati dan semacamnya. Jadi Paulus maksudnya gini, kalau bisa hiduplah seperti aku. Kenapa? Karena Paulus itu seorang eskatomania. Apa itu? Orang yang tergila-gila dan menyangka Tuhan sudah datang sebentar lagi. Nah itu Paulus, Tuhan sudah dekat, Tuhan sudah dekat. Ini
Ini waktu yang penting, ini waktu yang genting. Udah nggak ada waktu lagi. Tuhan mau datang. Melayani Tuhan sungguh-sungguh. Itu Paulus, pola pikirnya seperti itu. Ya. Kak Son, potong ya, baca ayatnya ya. Di 1 Korintus 7 yang dikatakan ayat tadi itu ya, itu masih ada ayat 26 yang tadi eskatomania tadi itu. Aku berpendapat, ini tulisan sebelumnya, mesti dibaca. Jadi mesti lengkap 1 Korintus 7 dibaca. Bahwa mengingat waktu darurat sekarang, nah itu kan eskatomanianya, adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Itu. Silakan Kak Ana. Iya. Jadi Tuhan Yesus sendiri bilang, ada orang yang tidak kawin karena dibuat demikian. Ada orang yang memang dari lahir demikian. Tetapi ada orang yang tidak kawin karena kerajaan Tuhan. Nah, Paulus memilih untuk tetap tinggal sendirian karena kerajaan Tuhan. Jadi nggak apa-apa. Kalau kita memang mau fokus untuk Tuhan, kita mau seluruh perhatian kita, tenaga kita, pikiran kita fokuskan sama Tuhan, dan kita sudah komitmen seperti itu, nggak apa-apa, itu lebih bagus. Ya, Paulus sendiri katakan seperti itu. Nah, kalau kita mampu, kita bisa, nggak apa-apa. Masih ada nggak, Kak? Masih ada satu. Monggo, monggo. Karena bolehkah menikahkan atau memberkati orang Kristen yang dulunya pernah menikah Islam dan sudah bercerai? Terima kasih. Kalau memang orang itu sudah bertobat, dia mau memulai hidup yang baru, nggak apa-apa, boleh. Mulai lagi hidup yang baru. Jadi pernikahannya yang lama itu, yang Islam itu dianggap kehidupan yang lama. Dia mau mulai lagi kehidupan yang baru. Tapi harus betul-betul dikonseling dulu. Apakah memang dia menjadi Kristen itu karena menikah, ataukah dia memang betul-betul mau menjadi Kristen. Nah, itu kan harus dikonseling dulu, harus diteliti dulu kasusnya. Orang ini kenapa kok mau diberkati secara Kristen, asalnya Islam. Itu jangan karena mau jadi Kristen, ya udah deh nggak apa-apa, boleh di gereja. Jangan semudah itu. Baik, kalau gitu, karena sudah habis, tetap saya katakan yang mau terlibat untuk pemuritan, untuk mau diajar, mau sama-sama, ya. Kalau ada orang bicara, wah di tempatnya Michael Sony sama Kak Ana sama Kak Michael Sony itu ngajarinnya kesempurnaan. Sebenarnya yang kita ngomong, kita yang ngajarin adalah dewasa sesuai umur, karena itu terjemahan. Karena Alkitab bahasa Indonesia mungkin terbatas ya menerjemahkannya. Tetapi kalau kita katakan, kita ngajarin untuk tumbuh sesuai dengan umur. Ya, masing-masing kita nggak enak tumbuh sendiri. Kita tumbuh bareng. Karena kenapa? Domba itu selalu dalam flock. Flock itu kumpulan domba. Ya, jadi saya harap yang mau untuk berjuang bersama, berjalan bersama, lari bersama, sampai tiba kesudahannya, ayo sama-sama tumbuh. Ya, kita enggak nyuruh pindah gereja, sama sekali enggak. Tetaplah di gereja. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akan tutup dalam doa. Ya, terima kasih untuk sesi dari jam 7 tadi sampai kami sekarang jam 9. Terima kasih untuk teman-teman dari ujung Sumatera sampai ujung Papua yang ikut acara ini. Terima kasih untuk teman-teman yang ada di luar negeri juga, di Italia, Singapura, dan Malaysia. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa penyertaan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Logos yang kami terima, firman Tuhan yang dibagikan ke Ana, ayat-ayat firman Tuhan yang kami terima, tolong itu supaya bisa jadi rema. Ketika kami memerlukannya, Roh Kudus akan ngambil itu dari hati kami, dari pikiran kami, dan jadi firman yang keluar dari mulut Allah. Kami serahkan apa yang kami kerjakan setiap hari, itu ibadah kami. Kami serahkan semuanya kiranya bisa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya, kami percaya bahwa lewat hidup kami orang akan melihat Tuhan Yesus. Wajah Tuhan Yesus, tingkah laku Tuhan Yesus, gaya berpikir Tuhan Yesus, kesuciannya Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau sertai kami, beri kami kesehatan, beri kami kekuatan, beri kami hikmat akal budi, dan berikan kami Tuhan petunjuk untuk selalu menyenangkan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat ini untuk Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati.